Oke, halo teman-teman. Sekarang saatnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tentang input, output, dan ekspresi sederhana. Yeay, sekarang kita akan mulai untuk membuat program secara utuh ya. Kemarin memang kita sudah coba untuk membuat program, kita coba untuk mencetak tulisan Hello World, selamat datang, saya belajar pemrograman, kemudian mencoba untuk membuat variabel dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat program kita itu bisa disebut jadi sebagai sebuah program. Oke. Pada dasarnya sebuah program seperti kita ketahui itu adalah sebuah urutan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Urutan apa? Tentu saja urutan perintah. Dan perintahnya ini itu harus pasti. Tidak wagu, tidak ambigu ya. Oke, yang ada di dalam program itu selain data juga ada namanya proses ya. Ada data dan ada proses. Data ini kita dapatkan dari mana? Data ini kita dapatkan dari namanya input. Input ini bisa dari input dari keyboard atau input manual yang di hardcode di source code atau program kita. Oke. Jadi, kalau ngomongin sebuah program, maka harus ada inputnya, harus ada sesuatu kan yang yang diinput atau diberikan, lalu input ini akan diproses, lalu hasil dari proses ini akan dicetak atau akan di output gitu ya. Jadi harus ada input, harus ada proses, dan harus ada output. Input ini akan berisi data, kemudian proses ini dia akan mengolah data, datanya akan diolah, kemudian hasilnya ini akan berupa data juga, di mana datanya ini akan ditampilkan. Oke. Jadi seperti itu ya. Maka wajarlah kalau misalnya di sini ada input, output, dan ada ekspresi sederhana. Lalu kok apa hubungannya ekspresi sederhana dengan input dan output? Oke, kalau tadi kita ngomongin tentang input, kemudian input diproses, lalu hasilnya akan menjadi output. Nah, bagian dari proses ini, di dalam proses ini bisa saja terjadi perhitungan, perbandingan. Nah, disinilah akan melibatkan yang namanya ekspresi ya, melibatkan yang namanya ekspresi. Ekspresi ini bisa ekspresi aritmatika, atau nanti ada perbandingan, membandingkan sesuatu gitu ya. Oke, jadi kenapa kita butuh yang namanya input, proses, dan butuh yang namanya output. Kalau misalnya kalian sudah menyimak video YouTube tentang what makes a computer, atau maksudnya gini, apa yang membuat sebuah komputer itu disebut sebagai sebuah komputer? Ya, sesuatu itu disebut sebagai sebuah komputer karena harus ada 4 hal ya. Harus ada input, salah satunya, kemudian input ini di-store, menjadi stored information atau information yang disimpan, lalu informasi yang disimpan ini akan diproses, lalu akan ditampilkan atau akan di-output ya. Sama halnya juga dengan program. Jadi harus ada input, harus ada proses, lalu ada output.
Input ini juga meskipun sini hanya ada 3, sebenarnya kalau dalam program input ini juga akan disimpan di dalam sebuah variabel. Gitu teman-teman. Oke, jadi kita untuk buat sebuah program, misalnya saja nih, kita mau buat program, untuk menghitung luas persegi ya. Nah, oke. Kalau saya sebutkan tadi, untuk membuat program kita butuh input, kita butuh proses, dan kita butuh output. Namanya saja kan program itu dibuat untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan di mana pekerjaan itu diselesaikan dengan mengeksekusi urutan-urutan langkah ya. Langkah-langkahnya itu berurutan dan sistematis. Oke, untuk menghitung luas persegi nih, luas persegi ya, kita buat persegi nih. Oke, untuk menghitung luas persegi maka kita butuh input kan. Untuk menghitung luas persegi kan namanya menghitung kan berarti ada yang dihitung. Untuk menghitung luas persegi maka kita butuh sisi ya, sisi kali sisi. Sisi kali sisi, luas sama dengan sisi kali sisi. Oke, di sini untuk menghitung luas persegi maka kita harus tahu sisinya itu berapa. Makanya di sini inputnya adalah sisi perseginya ya. Nah, sisi ini adalah input untuk program kita, program menghitung luas persegi. Lalu prosesnya adalah kalau kita tahu sisinya, kalau kita sudah menyimpan sisinya, sudah tahu sisinya, maka kita bisa menghitung luasnya. Prosesnya adalah luas sama dengan sisi kali sisi. Lalu outputnya adalah apa? Kita cetak luasnya, luas perseginya. Oke, di sini teman-teman, kalau teman-teman bisa melihat, nah, kita butuh berapa variabel? Ayo, ada yang tahu berapa variabel? Oke, seperti kita ingat-ingat kembali yang materi yang lalu, variabel ini adalah tempat di memori di mana kita menyimpan sebuah data, di mana namanya spesifik ya. Oke, di sini untuk program menghitung luas segitiga, kita butuh, pertama sisi ya. Sisi ini kan harus disimpan, berarti kita butuh sebuah variabel untuk menyimpan data sisi perseginya. Berarti kita butuh variabel sisi. Oke, lalu pada saat kita memproses menghitung luas segitiga, maka kita butuh untuk menyimpan hasil dari perkalian sisi dikali sisi. Maka kita butuh satu tempat lagi, luas, untuk menyimpan hasil perhitungan sisi kali sisi. Maka di sini secara nyata kita butuh berapa variabel? Oke, kita butuh 2 variabel. Gitu teman-teman. Untuk contoh ini seperti ini ya. Jadi pada program menghitung luas persegi, inputnya adalah sisi. Kita butuh inputnya, kita butuh untuk mengetahui sisinya. Sisi yang mau dihitung, luas persegi yang mau dihitung, sisinya berapa? Oke, ini bisa input melalui keyboard, kita spesifikasikan sendiri, atau kita langsung tentukan ya pada saat menulis program. Lalu kita hitung luasnya, di mana kalau kita menghitung luas berarti kita harus menyimpan hasil perhitungan sisi kali sisi di dalam luasnya, di dalam variabel luas. Lalu outputnya apa? Ya kita cetak luas perseginya. Gitu ya.